Pertahanan di City ini juga sebenarnya dipertanyakan banyak orang juga termasuk gue karena kalau kita lihat kan City kita sering bilang ini tuh sistem. Betul. Ya, yang udah terjadi sebenarnya kualitas bench pun second unit mereka nggak jomplang banget. Betul. Sama first unitnya. Jadi kalau misalnya masalahnya soal John Stones nggak ada atau siapa nggak ada kan sebenarnya bisa saling mengkomplement kan. Ya. Nah tapi ternyata nggak adaan beberapa pemain ini begitu ngaruh banget gitu buat City-nya secara pertahanan gitu maksudnya. Kalau emang itu alasannya. Betul. Berarti yang salah apanya nih? Ada satu gol Spurs itu kan counter press kan. Oke. Iya kan. Yeah. Itu sebenarnya gue melihat ada kemiripan dengan pertandingan ngelawan Chelsea gitu. Ada Aldinya, Virzinya. Iya. Tapi kali ini counter press sama lu ya. Karena Jose lagi ke Jepang. Jadi gue melihat ada kesamaan gitu ya pada pertandingan lawan Chelsea, terus kemudian kemarin pertandingan ngelawan City, gitu, pertandingan lawan Spurs itu di mana ketika lu menantang City adu pukul, mungkin lu tidak menang tapi City-nya bonyok. Gitu sebenarnya. Itu gue membahasakannya kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat fun dari kacamata pendukung netral. Jadi menyenangkan. Serius. Fans Arsenal juga menyenangkan karena ya fans Arsenal tentu saja gitu kan. Lu bisa melihat di mana lu City ini tanding end to end gitu kan. Dan makanya kalau misalkan lu menghadapi City dengan begitu agresif, ada kemungkinan mereka relent sama agresivitas lawan seperti itu gitu loh. Jadi makanya gue bilang kayak main gebuk-gebukan ya. Ya gue nggak menang tapi lu bonyok juga gitu loh. Itu yang gue lihat ke City belakangan ini gitu. Dan gue sebenarnya ketika menghadapi Liverpool tuh mereka agak ngerem ya. Gue nggak ketika menghadapi Liverpool, tapi ketika menghadapi Spurs terbuka lagi. Dan lo lihat mereka babak pertama benar kata Tio sangat-sangat agresif, sangat-sangat ofensif, peluangnya banyak banget. Cuman si Spurs ini gue lihat terutama ketika pas lagi ngadepin Arsenal itu ada beberapa kali mereka juga nunggu dan counternya pakai transisi cepat gitu. Itu yang mereka lakuin gitu sih sebenarnya. Dan kalau misalnya lihat gol City 2 itu kan yang pertama bunuh dirinya Son, yang kedua kelamaan Bissouma megang bola kan Tapi yang gue apresiasi gol keduanya yang si Phil Foden sih. Gimana si Julian Alvarez bisa narik Ben Davies untuk ngejar dia, nyisain ruang kosong, dan yang paling anjing ada nemu aja orang arah ke sana bola ke kotak penalti. Jadi kayak ya udah just being City aja ketika nyetak gol. Ketika bertahan kayak Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya, Spurs lawan City ini match up yang bahkan sebelum zamannya Ange pun biasanya cukup high scoring, dan Spurs in general lumayan bisa bikin City kerepotan. Bahkan menang. Kadang menurut gue ada hubungan dengan bagaimana mereka mengeksploitasi City. Mungkin kalau di zamannya Ange dengan counter pressingnya, dan mungkin juga zaman dulu ketika dia main dengan cepat ke depan ya. Tentu ada kesalahan yang harus dilihat di film lah ketika Jeremy Doku out of all people yang tereksploitasi ya. Mungkin karena Guardiol tuh cukup maju sehingga itu situasi yang terjadi. Dan menurut gua itu harus dilihat tuh. Kayaknya transition defense City itu nggak sebagus musim sebelumnya. Kalau ngelihat gol yang terjadi. Kemudian gue juga akan kalau kita lihat secara keseluruhan ya, walaupun defensive recordnya City ini kan jadi jelek sebenarnya di 3 pertandingan terakhir. Di mana emang kebobolan 10. Kalau 4 pertandingan terakhir kebobolan 10 gol kalau nggak salah. Jadi harus dilihat apakah ini suatu masalah yang berkepanjangan atau it's a blip 4-5 pertandingan. Tapi yang jelas kalau gue lihat sendiri sih Ruben Dias tidak sebagus musim lalu. And that's a problem. Dan kita juga harus ngelihat di musim ini ada momen-momen di mana Rodri sempat cedera. Dia akan missing juga lawan Aston Villa karena suspension. Kemudian Gundogan nggak ada. Kesimpulan yang gue tarik sebenarnya adalah ini terkait dengan salah satu tema yang gue lihat di Liga Inggris musim ini, chaos lawan kontrol. Gue ngelihat nih kayaknya City nih kemampuan dia mengontrol pertandingan sejauh ini belum di level yang sama dengan musim lalu. A part of it is because of cedera, a part of it karena ada pemain yang absen. Dan apa ya, kadang-kadang kalau kontrol ya, ini bukan cuma masalah dikte apa tempo, tapi menciptakan situasi pertandingan di mana lo bisa mengontrol karena lo udah unggul jauh. Dan salah satu pemain yang vital buat unggul jauh sebenarnya adalah Kevin De Bruyne. Nah ini kenapa gue belum mau ngasih vonis yang kenceng bilang City begini begitu, karena sampai hari ini selisihnya hanya 1 poin di atas, dengan kreator terbaik mereka nggak ada. Dan menurut gue strength of schedule lawan-lawan yang dihadapi Brentford nih oke lah gitu loh dibandingin pesaingnya. Pertanyaan selanjutnya City tuh kemungkinan besar bisa sapu bersih semua sih. Yes, jadi bakal lebih mudah justru setelah ini. Jadi kalau misalnya mereka mulai memanas, gue nggak kaget. Lu pernah baca ini gak tulisannya Michael Cox yang bilang bahwa pemain terbaik Premier League itu sebenarnya Bernardo Silva. Tapi cara Bernardo Silva beroperasi di lapangan itu
seolah-olah dia tuh utility player karena main jadi gelandang serang, gelandang bertahan, bahkan back kanan. kiri gitu kan. Nah itu sebenarnya gue ngelihat kalau ngelihat bagaimana Bernardo Silva digunakan oleh Pep, dia udah mencoba tuh untuk menambal berbagai role yang tidak bisa dilakukan oleh pemain lain gitu loh. Jadi gue juga pada akhirnya tidak akan memvonis City terlalu cepat karena kalau lo lihat musim kemarin sebelum mereka treble itu kan ada beberapa persoalan di awal sama tengah musim. Tapi menuju akhir musim itu late run-nya mereka bagus banget gitu. Jadi gue akan masih menunggu gini nih, kalau misalkan apakah City perlu dikhawatirkan? Menurut gue ya kalau pertanyaan tersebut diajukan kepada tim selain City, jadi kejadian ini terjadi pada tim selain City, gue bakal bilang iya mengkhawatirkan. Tapi kalau ini City, gue ngelihat sejarah musim kemarin di mana pada akhirnya Pep mendapatkan sebuah solusi di pertengahan musim dan mereka larinya langsung kenceng gitu ya. Ya gue sih belum akan khawatir gitu. Tadi gue tertarik ya sama statement Rana soal alasan-alasannya. Kan tadi sebenarnya apa yang membedakan gitu sama musim lalu kan. Kita bisa ngomong soal pemain cedera. Tadi Rana juga mention soal transition defense gitu kan. Terus juga penurunan form. Itu ada beda-beda tuh. Sama ya kalau kita lihat, jadi apakah pemain-pemain yang nggak ada ini, maksudnya tadi John Stones, kontrol ya karena losing control nggak seperti musim lalu juga gitu. Ketika nggak ada John Stones jadinya minimnya kontrol berpengaruh sama transition defense mereka. Toh juga Ruben Dias lagi formnya menurun gitu. Ya, jadi ini sebuah hal yang kompleks sebenarnya gara-gara pemain cedera ini. Masalahnya mungkin nggak cuma satu, cuman yang gue lihat adalah ketika masalah-masalah itu dikumpulkan jadi satu hal, tarikan gue adalah kontrolnya tuh nggak sebagus musim lalu. Dan gitu. Karena kan main pertandingan di mana skornya 3-4 itu kan chaotic. Jadi penonton seru banget. Jadi pelatih stres lah. Iya, stres banget. Gue inget waktu itu siapa ya? Oh, Laurent Blanc pernah bilang, inget yang si United menang 3-5 lawan Tottenham Hotspur. Dia bilang komentarnya bener kata Rana. Sebagai fans lu pasti seneng banget, tapi sebagai pemain pelatih lu stres lu karena ada yang salah sama sistem lu. Tapi ini berarti nyesuaiin lawan juga dong. Kan kalau kita lihat nih, lawan Liverpool, City lawan Arsenal, mereka ya main catur. Benar. Dulu. Tapi ketika dapat tim yang kayak Chelsea, dapat tim yang kayak Spurs, wah. Jadi sebenarnya gue ngasih opini adalah ketika ngadepin lawan yang gue bisa pukul karena dia terbuka banget nih. Spurs lagi kayak gitu, Chelsea juga kayak gitu. Dan pada akhirnya gue juga punya kartu, gue juga bisa main direct, gue bisa main transisi cepat dari defense ke nyerang. Karena penyerang gue bahkan bisa dribble dari tengah sampai depan. Erling Haaland itu udah dia tunjukin ketika di Jerman. Jadi kenapa enggak gue menggunakan kartu seperti itu ketika menghadapi lawan yang emang bisa gue pukul. Ya, walaupun lawan Brighton gak sebanjir itu juga ya skornya. Iya. Sebenarnya ini tipe lawan yang bisa banget untuk gol Fiesta juga kan. Benar gitu. Cuman pada akhirnya balik lagi, kalau menurut gua kontrol itu kan adalah perkara kedisiplinan, compactness dulu kan, seenggaknya itu dulu deh. Nah, ketika ngomongin itu di City, lu harus ngelihat ada beberapa posisi yang role-nya itu kayak nggak bisa dipakai sama pemain lain deh. Role-nya John Stones dipakai sama Akanji itu kelihatan gue agak kagok nih mainin kayak gini gitu. Ketika gue berpindah posisi di sini, apa yang harus gue lakukan ya? Karena kan Johnson itu kan jadi center back. Ketika gue jadi center back, depan gue Rodri. Tapi ketika Rodri mundur, gue harus jadi gelandang bertahan dan gue bisa dribbling bola sampai depan kayak gitu. Kenapa kemudian Johnson yang dipakai kayak begitu? Karena kan lu bisa gerak vertikal, bukan inverting kan. Kalau misalkan fullback kan lu harus diagonal tuh. Kalau misalkan gue dari gelandang mau diagonal ke fullback, jaraknya lebih jauh. Kalau misalkan gue dari dia mau dari gelandang bertahan ke back tengah, itu kan cuma tinggal mundur doang kan, jaraknya dikit gitu. Itu maksud gue yang bikin sesuatunya di taktiknya Guardiola kompleks gitu sebenarnya.